Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali di program Seduh Senin Teduh. Bersama saya Penatua Estubahin, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Engkau kiranya menerangi hati dan pikiran kami agar kiranya dapat kami fahami dan kami mengerti firman yang kami baca ini dan kami dapat laksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini dilandasi dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 20-21. Saya bacakan untuk kita semua. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Demikian firman Tuhan. Ya tentu kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita baca firman Tuhan kita pada pagi hari ini menggambarkan situasi di mana sepasang kekasih yang sudah bertunangan, di mana Yusuf telah bertunangan dengan kekasihnya yang bernama Maria. Namun situasinya adalah ketika mereka masih bertunangan, belum menjadi suami istri yang sah, notabene mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri dan belum tinggal serumah. Ada suatu kejadian yang mengejutkan perasaan Yusuf, di mana suatu waktu Yusuf mengetahui bahwa tunangannya Maria saat itu sedang dalam keadaan hamil. Ia sedang mengandung. Nah, bagaimana nih saudara-saudaraku? Bagaimana kita bisa menggambarkan kita sebagai laki-laki ketika kita mengetahui kekasih kita, tunangan kita ternyata dalam keadaan hamil, padahal kita belum pernah melakukan hubungan suami istri. Ini yang dialami perasaan gundah gulana oleh Yusuf. Yusuf merasa kecewa kepada Maria. Yusuf merasa gundah gulana hatinya, sehingga timbul prasangka-prasangka terhadap Maria. Ia memiliki prasangka yang tidak baik. Dia berpikir jangan-jangan Maria sudah berselingkuh dengan lelaki lain sehingga sampai mengalami kehamilan. Dan di dalam Injil ini tercatat bahwa Yusuf memiliki rencana atau mempunyai rencana untuk menceraikan tunangannya itu atau tidak melanjutkan pertunangannya ke jenjang yang lebih, yaitu sebagai suami istri yang sah. Kalau kita lihat di sisi Maria, sebenarnya kalau di Injil Lukas juga tercatat, Maria juga sedang dalam kondisi yang terguncang. Dia masih mengalami gundah gulana hatinya ketika ada malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang kepadanya memberitahu, "Hai Maria, engkau akan mengandung." Lah, Maria bingung, saya bagaimana mungkin mengandung? Bahwa saya sendiri belum bersuami secara sah. Bagaimana mungkin? Tapi malaikat Gabriel mengatakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Yesus, dan dialah yang akan menjadi juru selamat bagi dosa-dosa dunia ini. Di sini Maria juga mengalami kegalauan hatinya, kebingungan. Dia merasa bingung bagaimana menghadapi tunangannya Yusuf nanti. Bagaimana menghadapi masyarakat sedangkan aku belum sah perkawinannya. Bisa-bisa saya dianggap melakukan perzinahan dan bisa-bisa saya mendapat sanksi hukuman rajam. Inilah yang pergumulan yang dialami oleh Maria. Begitu juga Yusuf mengalami pergumulan, hatinya berperang, hatinya sangat tidak damai saat itu.
Namun kalau kita lihat, ternyata Maria mendapat kekuatan dari Gabriel, malaikat Gabriel yang menyatakan bahwa bayi yang kamu kandung itu adalah dari Roh Kudus. Nah, di sini akhirnya Maria sebagai hamba Tuhan, ia menyerahkan kehendak itu kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendakmu yang menjadi. Dan dengan ketulusan, akhirnya Maria menerima keadaan itu. Di sini kita lihat bagaimana Maria begitu setia terhadap kehendak Tuhan pada suara Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Begitu juga Yusuf, pada akhirnya ia diberitahu dalam sebuah mimpi bahwa, "Hai Yusuf, janganlah engkau takut, ambillah Maria tunanganmu sebagai istrimu. Karena bayi yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus, dan yang akan menjadi juru selamat bagi dosa dunia." Di sini kekerasan hati Yusuf, kedamaian yang tadinya begitu galau, akhirnya berubah. Dengan ia mentaati suara Tuhan melalui mimpi itu, dia rubah. Dia menjadi sejuk, mengalami kedamaian. Dia bisa menerima kenyataan itu. Dan akhirnya ia memutuskan untuk tetap melanjutkan Maria sebagai istrinya yang syah, dan nanti kelak ketika bayi Yesus dilahirkan, ia tercatat sebagai keturunan dari Yusuf yang juga merupakan keturunan Daud. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita lihat bagaimana situasi hati yang begitu galau, hati yang tidak damai, baik hatinya Maria maupun hati Yusuf, akhirnya bisa dirubah menjadi damai ketika ia mendengar suara Tuhan. Ia mau taat, mau turut dengan suara Tuhan. Akhirnya dia diubah, yang tadinya penuh kekecewaan, Yusuf itu penuh kekecewaan, yang tadinya penuh prasangka buruk, dirubah akhirnya sekarang menjadi penuh kedamaian dan bisa menerima kenyataan itu. Begitu juga Maria. Nah, inilah inti firman Tuhan bahwa berita Natal, berita tentang rencana kelahiran Tuhan Yesus bisa mengubah hati yang tidak damai menjadi damai. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin kita pasti pernah mengalami kegelisahan hati, kekecewaan, kemarahan, atau berfriksi dengan pihak lain, apakah itu dengan saudara sendiri, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan jemaat, ataupun dengan siapapun. Pernah kita mungkin berfriksi, menjadi hati kita tidak tenang, hati kita tidak damai. Tetapi melalui berita Natal ini, semuanya bisa diubah, asal ada satu syarat. Syaratnya adalah kita mau merendahkan hati kita dan kita mau mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus. Semuanya itu bisa kita ciptakan kedamaian di hati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kedamaian secara lahiriah itu dapat tercipta diawali dengan adanya kedamaian di hati. Ketika hati kita damai, maka tidak mudah kita terprovokasi oleh prasangka yang buruk, oleh prasangka-prasangka yang buruk, ataupun oleh pikiran-pikiran yang negatif. Begitu juga kalau hati kita damai, tidak mudah kita tersulut emosi kita yang bisa membangkitkan amarah, ataupun kita menjadi bertindak di luar kesadaran kita yang bisa mempermalukan kita sendiri. Dan akhirnya kedamaian secara lahirnya bisa tercipta kalau hati kita memang damai, tidak mudah terprovokasi. Jadi dengan berita Natal, kita meyakini bahwa semuanya itu bisa terjadi, kedamaian bisa tercipta kalau kita mau merendahkan hati, mau mendengar suara Tuhan dengan ketulusan hati. Tuhan pasti akan mengubah hati kita. Dari hati yang damai bisa tercipta kedamaian secara lahiriah. Inilah inti firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita semua diberikan kedamaian di hati, agar kita bisa menciptakan kedamaian bagi dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap orang yang membawa damai. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Kiranya dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam episode seduh berikutnya. Tuhan memberkati.